Material boleh disapa dulu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu ini dari jurusan apa aja sih? PGSD. Boleh ada? Boleh ada namanya? Gak ada. Ada RWL ada? Ada. Masya Allah, dari ada tes satu lagi dari Tekom ada nggak? Gudu. Dari apa? Tekom, teknik komputer. Oh, jurusan baru. Iya. Masya Allah sekali. Sebenarnya aku merinding katanya berdiri di sini gitu ya, karena gemeteran sekali gitu ya bersama Teteh gitu. Tapi bismillah kita sama-sama mencari hikmah di sini. Teteh mohon izin menginformasikan bahwa kegiatan kampus diri ini merupakan program kerja yang digagas oleh Departemen Kemuslimahan LDK UKDM UPI Kampus Cirur. Nah, tujuannya itu tentunya selain untuk menjalin silaturahmi juga untuk meningkatkan pengetahuan dan himmah kita dalam mencari ilmu. Lalu selanjutnya teh untuk pembelajaran kita kali ini insya Allah akan berlangsung selama 40 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 15 menit. Maka kita bahas saja. Ini boleh sambil berdiri gak sih? Boleh. Kan biar kelihatan yang belakang ini kan masanya ribuan orang gitu. Jadi biar kelihatan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, apa kabarnya nih semua sekali lagi? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Itu Suri yang datang tahun sebelum itu. Nah, ya santai ya Teh ya. Oke. Pada kesempatan kali ini sebelumnya terima kasih banyak teman-teman dari LDK UKDM sudah percaya gitu ya. Karena ini juga jadi kayak nostalgia gitu ya, karena ada posisi teman-teman gitu ya, ikutan kegiatan seperti ini, terus mengikuti perkuliahan dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang refleksi tahun lalu dan resolusi tahun depan sebagai seorang muslimah. Oke, next. Oke, tak kenal apa kata sayang, uhuy. Ada hubungannya, harus ada ciri khas ya. Oke, nama Ilmi Amalia SPD biasa dipanggil ini atau sekarang udah punya bayi ini yang ganteng banget, namanya Raden Rati, biasanya punya Uma ya, Uma. Terus juga suaminya alhamdulillah baru punya satu dan belum beres dan banyak tambah ya. Alhamdulillah suami juga selalu support dan ada di belakang. Kalau di sini katanya nempes banyak yang cantik-cantik, tapi nggak kenalin. Oke, nomor WA nih 08138056711. Dengan senang hati teman-teman boleh share, karena kayak itu sering share segala sesuatu. Misalnya ini ngadain mentoring gratis nih, teman-teman yang mau ikutan beasiswa tips-tipsnya seperti apa, nanti chat aja kayak ini atau orang cantik yang duduk di bagian kedua kerudung friend. Boleh tadi inget deh dilihatnya juga. Oke, Instagram, YouTube, TikTok Ilmi Amalia udah pada subscribe dan di follow belum? Oh, ayo ditemukan benar ini. Subscribe dulu ada. Alhamdulillah Instagramnya 29 followers. Sombong. Oke, subscribe ya Ilmi Amalia. Oke. Nah, pekerjaan alhamdulillah sebagai mahasiswa S2 di UPI dan dapat beasiswa. Kalian pernah dengar gak sih kalau kayak gitu dapat beasiswa? Kayaknya mau cerita tapi takut udah pada tahu gitu. Jadi si beasiswa ini kan ini bisa di YouTube, pasti penonton itu ada yang udah tahu. Jadi alhamdulillah yang itu dapat beasiswa full 100% S2. Jadi biaya buku, seminar, biaya hidup, publikasi, jajan, Shopee Pay, hutang, semua dibayarin. Nama beasiswa ini beasiswa BSP. Kan kalau S2 itu sekitar 4 semester, kalau udah beres
dan di web www.bxt.com, beasiswa suami tercinta. Beasiswa ini dari suami gitu ya. Suami, ini kamu ada jemput ya, udah beres kuliahnya, yang makan mau dianterin dan semuanya sih tercintanya kan beasiswa. Jadi kalau yang mau beasiswa ini silakan mencari jodoh. Oke, terus alhamdulillah sebagai kepala sekolah juga, terus founder dan direktur gerakan Alis Dekat, teman-teman juga boleh follow. Kalau misalnya mau ikut kegiatannya nanti Januari pengen mau ke Cianjur, tapi mau ikut nih, hayu, pokoknya mau tidak hayu aja. Terus sebagai motivator dari Anak Training dan ada bisnis kecil-kecilan sama suami, yaitu Program Action. Nah, kalau misi acara biasanya training itu seminar tuh tentang anak, tentang kepemudaan, tentang kemanusiaan, parenting, terus pranikah, odol-odol tentang pranikah ya. Karena ada yang pengen sharing-sharing tentang nikah, oke hayu, sikat aja lah gitu. Apa ya, prestasinya mau secimit karena di-share. Next. Nah, ini adalah secimit prestasi ya dari pengalaman ini. Nah, jadi sebelum waktu itu jadi mahasiswa Fakultas Syariah Unisba dulu, pindah ke UPI. Nah, ini kejuaraan ini dimulai saat jadi mahasiswa baru gitu. Jadi kalau teman-teman sebagai mahasiswa baru, jangan insecure, jangan minder, gaskeun we gitu kan. Karena dari langkah itulah membimbing kita menjadi lebih baik sampai Allah itu membimbing tuh. Pengalaman-pengalaman ini dimulai dari UPI Cibiru. Makanya kita untuk mahasiswa UPI Cibiru. Insya Allah ya. Dan ini sepenggal pengalaman dan lain-lainnya. Next. Oke, ini adalah moto hidup yang ini selalu terapkan. Jika ibadah kita belum sempurna, maka carilah umat, maka bantulah umat, karena umatlah yang akan memudahkan urusan-urusan kita. Tadi di slide sebelumnya ada prestasi-prestasi yang dilihatkan. Apakah kamu pengennya pinter, EQ-nya tinggi, hebat, ibadahnya bagus? Enggak sama sekali. Yang pengen dilakukan adalah kayak ini biasanya sebelum ke kampus, cuman beli nasi uduk 2, ke warteg beli 1 bungkus aja, cari tukang beca, cari orang yang lapar, cari orang yang kerja, orang yang safar. Kita nggak apa-apa minta doa sama dia, Pak, saya mau minta doa semoga usaha saya dilancarkan, urusan saya dilancarkan. Tanpa diminta pun mereka akan mendoakan. Neng sing gede milih, sing diangkat derajatnya, pendidikan sing tinggi, urusan ini sing dilancarkan. Cing menang jodoh aku soleh, aku bukan aku segala. Dan pun kayak punya Allah, semuanya karena umat. Masya Allah, takbir dulu Allah. Jadi jangan sampai menyepelekan doa mereka. Bisa jadi mereka adalah orang soleh yang sedang mencari nafkah, yang Allah kabulkan doanya untuk memudahkan urusan kita. Next. Oke, sekarang kita akan bahas perbedaan tahun Hijriah dan tahun Masehi ya. Next. 1. Masehi itu dari Januari sampai Desember. Nah, didasarkan perhitungan pergerakan revolusi matahari mengelilingi bumi. Nah, kalau Hijrah ini Muharram sampai Zulhijjah. Di sini ada yang tahu nggak bulan-bulan Hijriah? Coba. Kan kalau dari Desember udah pada tahu. Muharram sampai Zulhijjah. Mau diajarin lagunya nggak? Kan di sini calon-calon ada yang udah ngajar juga. Ada ya, mungkin teh Mega udah malah ngajar. Oke. Selanjutnya juga kan di Indonesia dengan segala keberagamannya ada tahun Imlek, ada tahun Tionghoa dan sebagainya. Tapi kita akan bahas tahun Masehi dan Hijriah. Next. Nah, ini lagu Hijriah ya. Harus nyanyi semuanya. Tahu lagu Aku Adalah Anak Gembala. Nah, kita ganti liriknya ya. Kayak ini dulu baru teman-teman. Kayak ini dulu semuanya ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jumlahnya 12
jumlahnya 12. Itulah bulan-bulan hijriah tarak-tarak dung. Oke. Kita harus tahu karena satu, kita akan menjadi orang tua yang tentunya ajarin dong ke anak-anak kita. So, tanya anak sekarang, tahu bulan-bulan hijriah? Cerita, mau apa? So, cerita, mau apa? Makanya ada yang lagu, coba bareng-bareng ya. Aku adalah ya. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Jumlahnya 12. Itulah bulan-bulan hijriah. Jumlahnya 12. Itulah. bulan-bulan hijriah. Nah, yang berani dapat hadiah mana akan membalas aku? Oh, bentar. Yang berani ke depan. Ya, lain sih nggak iya kita saat jualan. Yang berani ada kerudung atau gamis. Kerudung atau gamis? Saling kasih karena awal. Sok kerudungnya, sahan berani. 3. Yo, siap. Teman-teman bawa mereka juga ya. Terus kita kan juga biar masih inget gitu ya. Oke, silakan ini siapa tadi? Teteh Siti. Oke, silakan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Asik. Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Mantap. Jumlahnya 12. Asik. Itulah bulan-bulan hijriah. Mantap. Jumlahnya 12. Itulah bulan-bulan hijriah. Mana tarak-tarak dulu? Tarak-tarak dulu. Soal kecil. Tarak-tarak dung. Tarak-tarak dung. Nah, teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke. Alhamdulillah ya. Nanti kayak gamis ya gamis. Jadi dikasih mobil. Next. Oke. Sekarang kita bahas sejarah orang Masehi ya. Kita selain pandang aja, nggak usah dalam-dalam. Jadi sejarahnya itu dimulai pada seorang biarawan, berarti umatnya orang Kristen. Nah, orang Kristen ini dinamai Dionysius Exiguus pada era Gregorian dan Julian. Nah, penentuannya itu dihitung pada saat kelahiran Isa Al-Masih. Makanya namanya Masehi, diambil dari Isa Al-Masih. Kan kalau untuk agama mereka itu adalah Tuhannya mereka, kalau kita kan Nabi kita. Nah, bahasa latinnya adalah Anno Domini atau tahunnya Tuhan kita lahir. Nah, penyebarannya dari Roma ke Portugis dan ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Makanya pada saat ini di dunia kan semuanya memakai perhitungan tanggal dan waktu itu pada tahun Masehi. Next. Nah, sekarang harus wajib banget tahu sejarah tahun Hijriah. Jadi, kalau tahun Hijriah ini dimulai pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khalifah yang keberapa? Keberapa? Kedua. Ada lagunya juga mau? Nah, oke. Mulai dari mana ya? Ada 4 khalifah. Oh, belum. Tapi gak bisa nggak? Udah, ini judulnya 4 khalifah sahabat Rasulullah. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama bernama
pertama Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Takdul. Oke gitu. Jadi ada lagunya ya, itu ajarkan juga ke anak-anak kita. Nah, pada saat itu ceritanya Umar bin Khattab itu kan sebagai Amirul Mukminin mendapatkan surat dari para pemimpin-pemimpin di negara lain. Tapi di surat itu permasalahannya nggak ada tahun gitu ya, nggak ada tanggal. Makanya kata Umar bin Khattab, ini gimana nih kita umat Islam gak punya tanggal sendiri, semuanya berkumpul bermusyawarah. Gimana kalau kita matok tahun itu pada saat lahirnya Nabi Muhammad gitu. Pas tahun gajah gimana? Terus kata teman-teman yang lain, kata sahabat lain, jangan, kalau kayak gitu sama patokannya dengan tahun Masehi tadi saat lahirnya Nabi Isa. Nanti takutnya sama gitu kan. Gimana kalau pas Rasulullah meninggal aja? Jangan, kata Umar bin Khattab. Nanti takutnya pas tahun barunya malah pada sedih mengingat kematian Nabi Muhammad. Gimana kalau pada saat diutus Rasul deh? Jangan, katanya tempatnya apa gitu. Nah selanjutnya gimana kalau dihitungnya saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena di situ kita akan mengingat medan perangnya dakwah Rasulullah. Nah disitulah ditetapkan, diketuk palu bahwa dimulainya itu kita saat Nabi Muhammad dan sahabatnya pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah. Makanya disebutnya tahun Hijriyah. Nah, kalau perhitungan Hijriyah ini itu revolusi bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Kalau tadi Masehi apa? Matahari. Kalau ini mah bulan. Nah, hijrahnya Rasulullah. Terus juga kalau Masehi kan hari barunya kan jam 00:00. Nah, kalau kita mah pada saat terbenamnya matahari, biasanya hari barunya itu maghrib atau isya, baru hari yang baru gitu. Oke, rujukannya diabadikan nih dalam Al-Quran surat Yunus ayat kelima. Next. Oke. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebacaannya teman-teman. Kebaca sedikit ya, langsung artinya aja. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi dalil rujukannya Umar bin Khattab itu dari Al-Quran surat ini ayat 5. Next. Nah, sikap umat Islam terhadap tahun Masehi seperti apa? Next. Nah, segala sesuatu ada pertanggungjawabannya. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulin an ro'iyatihi. Segala sesuatu, setiap diri kamu itu adalah pemimpin dan segala sesuatunya itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Jadi kan ada tahapan-tahapannya yang berhisab, yang mizan dan sebagainya. Tidak akan lanjut sampai dia ditanya atau diminta pertanggungjawabannya tentang umurnya, kemana aja sih dia habis. Selanjutnya tentang ilmunya dipakai apa? Dipakai korupsi, dipakai licik, dipakai zolim. Nah sekarang orang-orang bisa hipnotis gitu kan, tapi dipakainya untuk kezaliman. Terus tentang hartanya dipakai apa? Koyak-koyak, sedekah, atau untuk apa gitu ya? Dari mana diperolehnya? Jadi Allah itu sama-sama menjaga apa yang kita makan itu dari mana prosesnya, gitu kan? Dari mana caranya, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Bukan apa yang kita makan itu akan menjadi darah daging, dan darah daging di tubuh ini yang menggerakkan kemana kita pergi, apa yang kita lakukan. Ya, bukan amal soleh, bukan kemaksiatan, semua itu berpengaruh dari apa yang kita makan dan caranya seperti apa. Selanjutnya tubuhnya untuk apa digunakan, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Next.
sikap umat Islam. Satu, bersyukur. Allah memberikan waktu kita agar kita lebih bersyukur ya. Selanjutnya, bersyukur itu kan ada dalilnya. Walain kafartum lazidanakum. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kita bersyukur akan ditambah, dan ketika kita kufur maka azab Allah sangat pedih. Selanjutnya amal soleh, lokal zikir, sholat malam dan sebagainya. Jadi di dalam bahasa Arab perbuatan atau aktivitas itu disebutnya amal, atau jamaknya itu amal. Nah, amal ini kan ada amal baik sama amal buruk. Nah, untuk umat Islam, kalau umat Islam ya, haknya Islam yang dicontoh, yang diperintahkan Allah, yang diperintahkan Rasulullah, terus kita melakukannya disebutnya amal soleh, ya, khusus untuk umat Islam, ya. Nggak bisa disebutnya amal soleh. Nah, amal soleh ini sama Allah dikasih pujian predikat, namanya hasanah. Hasanah. Nah, setiap orang yang melakukan hasanah ini dikasih 10 kebaikan. Ini dari mana? Dari kata siapa? 10 kebaikan. Ada dalam Al-An'am, Al-Quran surat Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati fahuwa asyru amsalihha. Barang siapa melakukan kebaikan maka baginya 10 pahala. Nah, 10 pahala ini sama ya dengan perhitungan Allah, sama dalam perhitungan manusia. Pasti beda kan perhitungan manusia dengan Allah, gitu ya. Kayak kita kalau ngaji bulan Ramadan 1 ayat itu berapa pahalanya? 10 gitu ya. Terus dikalikan. Nah, apakah perhitungannya sama? Berbeda, pasti Allah punya perhitungannya sendiri. Nah, jadi inilah yang membedakan amal perbuatan kita. Misal ada kok artis-artis yang non Islam, misal kayak Ronaldo, ke anak yatim, bro-broan ke anak Palestina, terus kepada mereka melakukan amal, betul, mereka melakukan amal, tapi bukan disebut amal soleh dan tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Karena landasan amal dan pahala itu adalah agamanya Islam, makanya sangat disayangkan sekali gitu ya. Tapi tentang nanti di akhiratnya seperti apa itu kembalikan lagi kepada Allah. Karena Allah rahmatan lil alamin, Allah yang akan memberikan hati mereka. Selanjutnya adalah resolusi tahun berikutnya. Nah, kalau teman-teman nih tahun depan punya mimpi apa aja? Lulus, nikah, jodoh mana? Terus ada yang pengen skripsi beres gitu ya, pengen ikutan lomba, pengen juara dan sebagainya. Kita rencanakan dari sekarang. Selanjutnya muhasabah, refleksi diri tahun kemarin dari awal sampai sekarang kita sudah melakukan apa saja, pencapaian apa saja, dosa apa saja, gitu ya. Kita bermuhasabah. Nah, sekarang kita mau bermuhasabah bareng-bareng. Kita akan merenungi dan berterima kasih kepada diri kita sendiri atas pencapaian kita sampai detik ini. Udah bisa dengar ini musiknya? Oke, tapi sebelumnya teman-teman gimana ya? Boleh pada rempet-rempet gitu, jadi jangan ada yang berjauhan, pada rempet-rempet, jadi sehingga bisa berpegangan. Coba pegang-pegang di sebelahnya. Nah, jangan ada yang kosong, kalau bisa rempet-rempet. Ya, oke. Alhamdulillah ada yang hadir juga sama-sama. Kalau saya di depan aja sebagai pemateri. Oke. Next. Oke. Teman-teman, sekarang minta waktu teman-teman simpan HP-nya, simpan catatannya, simpan tasnya, serelax mungkin. Karena momen ini adalah momen yang bisa jadi jalan kita lakukan. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang lagi, tarik nafas, buang lagi. Sekarang teman-teman peluk diri teman-teman seperti ini. Peluk.
bilang dalam hati, wahai diri, makasih ya. Sampai detik ini kamu mau menerima aku. Hati, makasih loh, udah mau bergelut dengan pikiran yang sangat rumit. Wahai badanku, wahai tanganku, makasih. Kamu udah mau berjuang. Kamu mau panas-panasan. Kamu mau hujan-hujan. Kamu mau banting segala dari kelelahanmu yang sangat berat. Aku tahu kalau orang lain gak akan mampu sekuat kamu. Makasih ya, udah mau membimbing aku sampai sejauh ini. Kalau orang lain pasti udah nyerah. Kalau kamu udah sekuat ini, semoga kamu mau terus berjuang sampai kita istirahat di tempat peristirahatan terakhir. Karena dunia ini tempatnya capek. Dan sekarang pegang teman yang ada di sebelahnya. Kalau bisa dirangkul, dipeluk, bilang makasih. Makasih ya udah mau nemenin aku, udah mau berjuang di LBK. Tanpa teman-teman pasti nggak ada yang ngajak aku dalam kebaikan ini. Semoga nanti di surga kita saling nyanyi, kita saling peluk. Ingat ya, aku di dunia suka ngajakin kamu sahur, aku suka ngingetin sholat, aku suka ngingetin tugas. Di surga tolong cari aku ya. Selanjutnya balik lagi ke diri sendiri. Terus kepada diri sendiri, kita ingat-ingat lagi apa yang sudah kita lakukan. Ya Ya Rahim, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Dosa-dosa yang orang lain tidak tahu ya Allah. Dosa-dosa yang hanya saya saja dan Engkau yang mengetahuinya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, pantaskah saya diri ini berada di surga-Mu ya Allah? Sedangkan dosa-dosa setiap hari saya lakukan ya Allah. Apakah pantas ya Allah? Apakah pantas saya menarik orang tua saya ke surga ya? Ya Allah, orang tua saya ya Allah, mereka melakukan segala hal agar saya tetap hidup ya Allah. Mereka pinjam uang ya Allah. Mereka mengorbankan harga diri mereka. Mereka rela berdarah-darah demi mewujudkan impian kami ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Saya di sini ya Allah bersaksi bahwa orang tua saya berkorban agar saya istiqomah di jalan ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Izinkan mereka ke surga ya Allah. Ya Allah, untuk orang tua saya yang sudah
menambahkan dari rasa malas semua. Izinkan kami tahun depan lebih baik lagi Allah. Izinkan kami tahun depan dan esok hari menjadi manusia terbaik ya Allah. Sehingga nanti ketika kami bertemu denganmu, kami sudah mempersiapkan amal terbaik ya Allah. Amal soleh yang mengentaskan kami, orang tua kami, adik kakak kami, sahabat-sahabat kami, seperjuangan kami ya Allah, bisa berkumpul dengan Rasulullah dan orang-orang soleh di surga. Terima kasih ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke teman-teman, terima kasih pada kesempatan yang luar biasa ini. Teman-teman memberikan kesempatan di kabar ini untuk merefleksikan apa yang sudah kami lakukan dengan adanya doa-doa tadi. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Maaf juga udah bikin berderai air mata. Ditutup dan doa. Aku berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Teteh. Sudah membuat tubuh ini menyayangi dirinya sendiri, sudah membuat diri ini berterima kasih kepada dirinya sendiri. 1 tahun ini tidak mudah, tapi terima kasih kita sudah kuat. Baik, teman-teman, mungkin selanjutnya kita akan lanjutkan ke